Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Toha SKMMM yang sudah hadir di depan kita sekalian, yang saya hormati Ketua PCM Kecamatan Banjarharjo beserta anggotanya, dan yang saya hormati Ketua PCA Kecamatan Banjarharjo beserta anggota dan pengurusnya, di mana sekali lagi mohon maaf pada semuanya, beliau pada hari ini pun tidak bisa hadir karena situasi dan kondisi yang masih dalam keadaan kurang sehat. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, yaitu guna dan dalam rangka mencari ilmu bekal kehidupan kita di dunia dan akhirat, di mana nanti materinya akan dibawakan oleh Bapak Haji Muhammad Toha. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan semoga kepada kita sekalian yang masih beriman dan bertakwa nanti di yaumil kiamah kita akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Ibu, bapak, dan para peserta tausiah hari ini, mungkin dari kami tidak ada yang akan disampaikan karena tadi sudah saya katakan ketuanya tidak bisa hadir. Maka marilah, karena hari sudah siang, kita buka dengan acara ini, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Haji Muhammad Toha disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid, amma ba'du. Pertama, selaku muslim dan muslimah, marilah kita memanjatkan syukur, minimal syukur bilisan alhamdulillahirabbil alamin, karena pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberi limpahan nikmat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga pada pagi ini kita bisa berkumpul di majelis ilmu yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, selaku muslim pula kita disyariatkan memanjatkan sholawat dan salam
kepada baginda tauladan kita, contoh terbaik di dalam hidup ini supaya selamat fid dunya wal akhirah, yaitu memanjatkan sholawat dan salam kepada Allah supaya tetap tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para istrinya, para sahabat, kepada para keluarganya. Insya Allah juga sholawat dan salam tercurah kepada kita semua sebagai pengikut yang selalu setia menjalankan risalahnya atau ajaran yang mulia, yaitu al-Islam dalam kondisi kafah atau paripurna. Para hadirin, wabil khusus ibu-ibu Aisyah, pimpinan cabang Aisyah Kecamatan Banjarharjo, pimpinan ranting Aisyah dari Malahayu, bapak-bapak dari PCM, dan semua jamaah yang bisa hadir pada pagi hari ini, ya. Kita mungkin di masyarakat sering mendengar, melihat, atau jangan-jangan kita masih menjadi pelaku, menjadi orang yang sering melaksanakan apa yang disebut mendekatkan diri kita kepada perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada kegiatan syirik. Para hadirin jamaah ilmi yang dimuliakan Allah, kalau kita teliti, kalau kita telaah di dalam kehidupan sehari-hari, karena hal-hal yang disebut tadi yang dimaksud menjurus kepada kegiatan-kegiatan syirik ini berpotensi kita juga mungkin termasuk di dalamnya menjadi pelaku. Padahal kalau kita mengenal bahwa syirik adalah dosa yang sangat besar, bahkan salah satu dosa yang tidak bisa diampuni ketika kita meninggal dunia dalam kondisi menjadi pelaku syirik tersebut. Mari Bapak Ibu kita ngaji rasa bareng. Ngaji rasa teh bukan hanya sekedar mendengar, kemudian pulang dari majelis ilmu ini, kemudian setelah sampai di rumah poho alias kelalen, ya. Jadi masuk telinga kanan, keluar kepada dari telinga kiri, ya. Jadi bablas saja, begitu saja. Mudah-mudahan meskipun tadi sedikit ada yang lewat, ya, bukan iklan, ya, tapi dus yang insya Allah ini sudah disiapkan oleh ibu-ibu Aisyah. Alhamdulillah ibu-ibu Aisyah, pagi-pagi dini seperti ini kita sudah mendapatkan rizki minallah, ya, rizki yang datang dari Allah, ya, melalui tangan-tangan ibu Aisyah yang kemarin, ya, di Ranting Malahayu. Saya jadi ingat, ya, waktu zaman di haji, pergi haji itu. Jadi di sana itu ada yang disebut nasi kebuli. Nah, cuma kalau di Malahayu ada nilai plusnya, ya. Sudah nasinya enak, nasi kebulinya dimakannya bersama-sama. Cek jalma Sunda mah sadaun nyatu, ya. Daun pisang kemudian dijejer-jejerkan, dihidangkan berjejer, kemudian kita santap bersama. Nah, sebenarnya cara makan seperti itu juga ada hadis-hadis yang menceritakan tentang makan yang diistilahkan sadaun nyatu. Jadi yang disebut walimah, ya. Jadi walimah teh maksudnya teh kita
kumpul bersama, kemudian makan pun secara berjamaah. Nah ini meskipun kemasannya berbeda, ya, ada di Banjarharjo ngagena dus, ya, atau hidangan kotak, mangga sambil ngaji, sambil asah rasa, ya, asah rasa itu boleh sambil ngaji, tetapi jangan ditonton ini, ya. Dus ini bukan tontonan, tapi untuk dinikmati, dimakan ala kadarnya. Terima kasih Ibu-ibu Aisyah yang sudah ikhlas memberikan rizki di pagi hari ini. Semoga Allah menggantikan rizki kepada Ibu-ibu Aisyah cabang Banjarharjo dengan ganti yang lebih melimpah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dilihat dari segi bahasa, ya, syirik itu mungkin semua orang pernah mendengar dan mungkin kata-kata yang lebih sering masyhur di telinga kita. Namun sayangnya syirik itu kadang-kadang sesuatu yang dianggap sepele, sesuatu yang dianggap enteng, tetapi bahayanya sungguh sangat merusak akidah kita, sungguh merusak daripada keadaan hati kita dekat atau jarak dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagai bukti, ya, mungkin kita perlu membuktikan potensi-potensi bahaya syirik itu seiring dengan kegiatan-kegiatan yang dibalut dengan budaya, dengan seni, ya. Padahal yang namanya budaya dan seni itu adalah hasil karya tangan dan pikiran manusia, sehingga budaya dan hasil karya ini dibalut dengan seni ini akan terasa lebih indah. Maka saya sering di dalam channel YouTube Toha Putra Art, ya, itu sering menggaungkan hiduplah dengan ilmu, karena hidup dengan ilmu akan dimudahkan oleh Allah, ya. Kemudian hiduplah diselingi atau dihiasi dengan seni, ya, hidup kita itu akan lebih terasa indah. Ini berarti syirik itu akan berpotensi sekali ketika kita berbicara dengan seni ini. Ya, seni yang dimaksud, seni hidup itu akan terasa indah. Yang dihalalkan oleh Allah adalah seni yang maslahat, seni yang tidak keluar dari jalur Al-Quran dan Sunnah Nabiullah Muhammad SAW dan sunnah-sunnahnya para sahabat. Nah, mungkin kita sering mendengar, ya, yang namanya sesuatu yang dianggap jimat. Ada yang paham, ya, jimat, ya? Nah, yang paling sering itu bukan pada kaum bapak, tapi sejak anak kecil dilahirkan, anak manusia yang dilahirkan, dari mulai jebleng lahir bayi, ya, 0 sampai 1 tahun itu bayi, ya. Nah, nanti ada yang disebut di atasnya itu balita, 2 sampai 5 tahun. Itu disengaja atau tidak disengaja, ya, kita melihat dengan nyata atau hanya melihat di dalam dunia tontonan seperti televisi, mungkin di TikTok, mungkin di channel YouTube, ya. Anak-anak kita itu sudah dikenalkan dengan yang disebut jimat. Nah, ini nanti siapa yang salah kurang tahu, yang salah bapaknya apa ibunya tidak paham. Kenapa berpotensi dengan seni, adat, budaya yang berkembang dan biasa dilakukan di tengah-tengah masyarakat kita? Satu contoh, ya, sebelum anak lahir, ya, sebelum anak lahir ibu-ibu sering pakai paniti nu digantungkan ada gunting atau pesol lipat yang kecil. Nah, kemudian ada keyakinan yang tumbuh di dalam hati kita, di masyarakat kita,
lamun orang keur gede beteung, lamun orang istilahnya hamil ya, itu ada keyakinan yang berkembang dan kuat sekali di masyarakat. Ini termasuk dalam koridor jimat ya. Anak belum lahir aja sudah dikenalkan, anak jabang bayi supaya selamat gitunya, mohon. Nah apa? Ibunya pakai jimat, pakai paniti, digantungkan gunting atanapi pisau lipat. Kalau kita berpikir secara rasional ya, jimat untuk apa yang digantungkan untuk ibu-ibu yang sedang hamil? Nah, kalau memang ada kunti, ada gandaruwo nurek ngaganggu ibu hamil, apa iya takut sama pisau dan gunting? Nah, sakalian we lamun cek jama Sunda Jawa Barat mah gantung kentah senso nujang pati nebang pohon yang gede ya, biar gandaruwo dan kunti lari terbirit-birit karena takut melihat gantungan senso di ibu hamil. Nah, kita itu dengan kondisi seperti ini sering dibuat jati diri dan martabat sebagai manusia itu dikerdilkan. Nah, ini sebenarnya bukan budaya yang hidup dan berkembang atau tuntunan dari Allah dan Rasulnya, tetapi hal-hal seperti ini adalah sesuatu yang rembes ya, rembes dari agama lain seperti keyakinan animisme dan dinamisme, atau paham agama Buddha dan Hindu masuk ya, bercampur dengan agama yang kita cintai yaitu Islam. Bukan berhenti di situ saja jimat pada awal-awal anak mau lahir. Begitu anak lahir ya, mungkin ini zaman baheula bukan zaman sekarang ya. Anak lahir, nah si mbah teh biasanya kepuh kunyah kenyok, aya daun kelor, aya panglai, koneng, jaringau dan sebagainya ya. Sebulkeun ya, langsung dina ubun-ubun. Ini baru lahir aja sudah begitu. Nah, saya supaya ulah kasambet, ibunya pakai pipilis ya. Nah, ini itu semua ada kaitan hati kita terpaut bahwa ada zat selain Allah yang memberikan perlindungan. Itu yang dikatakan jimat. Beda apabila ibu-ibu misalnya ibu-ibu mau ke kamar kecil ya, kemudian berniat di dalam hati kalau bawa gunting bukan karena takut kunti ada di dalam kamar mandi, bukan, tetapi sambil merendam tangannya di dalam air supaya bekah melar, kemudian dipotong kukunya lebih amoh, lebih uduh, itu lain cerita. Namanya itu bukan mensyirikan kepada jimat. Jadi contoh seperti ini menggambarkan bahwa batas antara yang hak dan yang batil itu tipis sekulit bawang. Jadi ibu-ibu punten kalau ada yang lagi hamil bawa gunting, bawa pisau lipat, tapi fungsinya untuk alat bantu ya, misalnya motong rambut yang sudah kira-kira bercabang pakai gunting, itu boleh ya. Tetapi lamun ngagantungkeun tapi hatinya masih yakin bahwa untuk pengusir, mendatangkan kekuatan ya yang bersifat menyamakan dengan Allah ya, supaya kunti kabur ya, supaya ayah juring terbirit-birit gitu ya, itu yang disebut unsur-unsur jimat yang mendekatkan diri kepada syirik, dan itu sebenarnya merendahkan harga diri manusia yang sejatinya diciptakan oleh Allah. Manusia adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin ya. Allah sejatinya sudah menciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan dengan derajat yang setinggi-tingginya, tetapi manusia yang semacam itu yang tadi pakai jimat dan sebagainya nanti akan direndahkan Allah ya, akan dinistakan oleh Allah. Karena apa? Mengatakan ada zat yang punya kekuatan gaib selain Allah, yaitu yang disebut dengan jimat. Akan apa? Orang-orang yang punya keyakinan seperti itu besok
penghuni yang kekal di dalam neraka jahanam. Ya, ini itu naudzubillahi min dzalik, jangan sampai terjadi di antara kalangan kita semua. Ya. Itu jimat. Nah, contoh setelah dikepah-kepuh kupang lejaringau ibu nama kepipilis ya, dengan keyakinan bahwa itu adalah jimat, itu mendekatkan diri kepada perbuatan syirik. Kemudian juga jimat yang digantungkan kepada leher, dikalungkan kawas dina tontonan apa itu film ya, zaman baheula ada film yang namanya 212 ya, Wiro Sableng. Itu jimatnya tuh pasti kalungnya tuh ada apa, seperti kayak apa namanya ya zaman baheula, besel, kemudian dipasian tali, kemudian dikalungkan. Nah, kemudian sebagian masyarakat kita masih meyakini menjadi penangkal, mendatangkan kekuatan selain kekuatan yang datangnya dari Allah. Untuk apa? Untuk jimat, menangkal, berlindung dari sesuatu yang mirip-mirip kekuatan yang datangnya dari Allah. Sepele, tetapi ini sangat berbahaya dan merusak jati diri dan harga diri kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, makhluk yang bermartabat dan makhluk yang sangat ditinggikan oleh Allah. Ya. Kemudian contoh berikutnya, yang namanya syirik itu biasanya terdapat di dalam upacara-upacara kemasyarakatan. Nah, ini misalnya ayat sedekah bumi. Nah, sedekah bumi yang memiliki keyakinan bahwa yang mendatangkan rizki itu adalah Dewi Sri, anu ngagegeh sawah-sawah yang ditanami padi. Nah, ini kalau upacara-upacara yang dibalut seperti itu, kemudian ayah sasajen ya, kita menyembelih bakakak hayam, disembelihnya itu bukan atas nama Bismillahi Allahu Akbar, tetapi poh ayah bismillahan, tapi supaya minta barokah ke Dewi Sri, supaya panennya lebih melimpah pada tahun-tahun yang akan datang. Nah, ini pun termasuk di dalamnya ya. Kemudian kalau kita lihat juga di sedekah laut ya, sedekah laut mungkin kalau orang kita kan termasuk orang Turki ya, orang turunan kidul, mungkin kurang paham, atau mungkin ada yang pernah melihat sambil tamasya ke pantai, kebetulan ada sedekah laut. Di sana ada kebiasaan ya, sasajena teh mencit munding apa sapi, kemudian huluna teh dibelem, dibarangas ya, dibikin sejenis kayak panggang ya, panggang kepala kerbau, panggang kepala sapi, kemudian dengan berbagai macam susubuh atau sesaji. Kalau di Laut Selatan dipersembahkan kepada Nyi Dewi Roro Kidul, kalau di Laut Utara dipersembahkan kepada apa nih, ada orang Pantura nih, Dewi Lanjar. Nah ya, ini sejarah zaman dulu yang kadang mungkin anak-anak sekarang sudah tidak begitu mengenal ya, dan mungkin sudah tidak begitu populer. Tetapi zaman sekarang, zaman now gitu ya, maksudnya ya, zaman ayeuna itu masih hidup dan berkembang. Nah, lain cerita kalau sedekah bumi yang sekarang sudah dibalut dengan ini, supaya jangan salah dengar yang di luar ya. Jangan nanti kadang-kadang wah Sarawak syirik dan sebagainya. Jangan salah dengar. Yang di luar ini barangkali suaranya terdengar di luar ya. Kalau sedekah lautnya atau sedekah buminya itu insya Allah bukan sesuatu yang dilarang dan syirik, asal. Nah, ini tadi yang disebut batas antara yang hak dan yang batil itu tipis sekulit bawah. Boleh kita bersyukur atas nikmat Allah, panennya melimpah. Boleh kita bersyukur atas rizki yang diberikan dari panen laut yang begitu melimpah. Karena apa? Teu pernah ngabibitan, tidak pernah merasa membibitkan apa namanya
kayak para pelaku tambak ya, kalau udang benur ya, kemudian kalau benih ikan apa namanya. Nah, tidak pernah merasa memberikan benih di laut, tapi begitu kita mencari ikan di laut, persis seperti lagunya Gus Plus ya, bukan lautan hanya kolam susu ya, air dan jala cukup untuk menghidupimu. Nah, betul adanya dengan fenomena seperti ini bahwa kita adalah tanah surga ya. Sedekah bumi, kita tanam tongkat dan batu saja bisa jadi tanaman, lung kentang, lung bolen ya, ceblok, tangkal bodin ya, tongkat, jadi rezeki ya. Kemudian hanya menabur padi ya, jangan menabur padi. Saya itu punya peternakan perkutut ya, sisa daripada pakan perkutut yang disebut millet tidak sengaja ditanam, bahkan sisa-sisa yang di tapian oleh Mbak Maryam ya, di tapian yang hapa, yang kalau direndam itu akan berada di atas terapung ya, kan berarti seakan-akan tidak begitu berkualitas. Dibuang, setelah 1 minggu ternyata tumbuh. Itulah nikmat yang diberikan kepada Indonesia ya, tanahnya subur makmur ya, tetapi kemiskinannya masih banyak di mana-mana. Itu mungkin akibat dari tangan-tangan dan hati penduduknya yang kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada sesuatu yang mendekatkan diri kepada syirik ya. Kemudian yang selanjutnya ini adat istiadat. Nah, kalau adat istiadat urang teh misalnya bade ngadamel rompok atau rumah ya, eta anu ngaranna syarat teh macem-macem, aya air 7 ya, apa air Kali Pemali, air Cisanggarung, air Laut Kidul, air dari Laut Utara. Ini baru 4, 7-nya dari mana lagi? Air dari Pangebonan misalnya ya, air dari Waduk Malahayu, hiji deui air dari Bendungan Nambo misalnya, dikumpulkan. Ini katanya supaya mendapatkan berkah apabila kita mencampurkan air ini untuk mengaduk adukan bangunan kita untuk mendirikan rumah. Bukan cukup di situ, zaman dulu masih meyakini ya, mirip-mirip seperti bendera Belanda, merah, putih, sayangnya tidak biru tapi hidung. Nah, ini menjadi sebuah kebiasaan. Ada yang punya keyakinan sebagai penangkal petir ya, ada yang punya keyakinan dengan adanya di dalam bendera tersebut ada uang belendong ya, uang dablang. Ini anak-anak sekarang nggak paham ya, uang belendong tuh ada juga yang dicari uang belendong yang kuning seperti tembaga, ada uang yang bolong tengahnya ya. Kemudian uang dablang tuh uang zaman baheula yang gambarnya Pak Soekarno, dicari dengan susah payah. Untuk apa? Untuk ajimat pada saat kita mendirikan rumah. Nah, punya keyakinan masyarakat pada zaman dahulu bahwa rumah yang diberikan bendera warna 3 dengan segala macam sesajinya akan mendatangkan barokah rezeki yang melimpah. Ini kalau dipikir secara rasio, apa hubungannya? Kalaupun rumahnya dibangun dengan cara seperti itu, tapi orangnya malas, tidak pernah beribadah, pengennya rezekinya banyak tetapi tidak mau usaha, apa iya Allah akan memberikan rezeki yang diharapkan? Padahal Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak bakal merubah nasib kaum apabila kaum tersebut tidak mau merubah nasibnya sendiri. Nah, ini seluk-beluk tentang yang disifati seperti upacara yang mendekatkan diri kita kepada syirik. Adat ya, adat yang berkembang di masa ini masih ini kita masih menjadi pelaku atau tidak ya, atau kita sudah mulai sedikit meninggalkan karena kita sudah paham
mudah-mudahan oleh pengajian hari ini, pagi ini, menjadikan bekal sebagai motivasi supaya kita semakin menjadi manusia yang bermartabat, tidak punya keyakinan yang menyetarakan dengan kekuatan-kekuatan yang mestinya diyakini dengan sesungguh-sungguhnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini artinya akidah tauhid yang kuat. Sesungguhnya hidupku, sholatku, ibadahku, matiku itu hanya kepada Allah saja ditujukan. Nah, kalau kita tadi berarti kalau melaksanakannya hal-hal yang tadi berarti masih bukan, ya, tauhidnya masih melempem, siga kerupuk kati isan, bahkan seperti kerupuk yang dicelup air. Nah, kemudian adat contohnya, ya, misalnya seorang ibu punya perawan yang sudah dilamar, ditanya maneh caswatinya, punten ada yang namanya sama, ya, ini contoh aja. Lamun caswati teh berarti lahir poe Salasa. Nah, rangkepna Salasa kaliwon, ya. Salasa 5 kaliwon 3 jadi 8, dihitung heula. Sri lungguh dunya larapati, Sri lungguh dunya, oh dunya ieu teh awewena. Nah, menangaran si wage. Nah, kemudian wagenya betul Sabtu, ya, hari Sabtu opat, wagena opat 8 oge dihitung. Sri lungguh dunya larapati, Sri lungguh, waduh dunya wain jodoh katanya. Nah, ini punten ya Bu, saya juga dulu pernah punya keyakinan yang seperti ini pada masa hidup saya, masa-masa jahiliyah baheula. Ini saksi hidupnya ibu nih, ya. Ibu saya dulu waktu saya pertama kali mau bikin rumah, sok rada pasea sareng ibu. Ibu sampai nangis barinya mulai di kamar cenah. Maneh mah cenah sarawa pamali, sarawa haram, sarawa ini. Karena ibu waktu itu masih punya paham seperti paham orang tua dulu. Akhirnya karena saya untuk menghormati seorang ibu yang sudah bersusah payah melahirkan dan membesarkan saya sampai saya bisa jadi seperti ini, harita teh abi ngalah Bu. Ya sudah Bu, ada cai warna 7, ya, aya kolak tapi kolak tina waluh yang masih utuh, dipapras luhurna bae Bu, ya, kemudian dikolak, ya, jadi kolak uteuh. Tapi ibu waktu itu karena tidak pengen bertengkar dengan anaknya, disamunikeun Bu, supaya tidak ketahuan oleh saya. Nah, ini perjuangan saya pada saat pulang dari Tegal mensiarkan tentang bahaya-bahaya syirik. Jadi sebelum berdakwah dengan orang lain, ketemunya dengan ibu dan bapak dulu. Tapi alhamdulillah, karena seringnya ngaji, seringnya tholabul ilmi, ibu dan almarhum ayah saya insya Allah menjadi orang-orang yang menguatkan hati dan pikiran saya untuk berjuang melepaskan diri dari bahaya-bahaya syirik. Kita doakan, kita kasih masukan supaya menghindarkan diri dari bahaya syirik. Karena kalau kita meninggal masih punya keyakinan seperti itu, pasti dijamin oleh Allah kekal di dalam neraka jahanam. Tsumma naudzubillah, jangan sampai terjadi. Kemudian pemanggilan jin. Nah, pemanggilan jin itu Allah itu berfirman, ya, tentang yang namanya yang istilah itu teka tinggal, ya, makhluk abstrak, makhluk halus, ya, itu yang bersifat gaib, itu hanya ilmu Allah, ya. Manusia itu diberi hanya secuil, sedikit sekali. Jadi dengan urusan-urusan yang gaib kita tidak usah pengen tahu siga kumaha yang namanya setan gandarwo, ya. Seperti apa yang disebut kunti, kita mungkin masih sering sekarang kunti cenah anu tonggong nakorowok, ya,
yang katanya tidak punya punggung. Kemudian yang tertawanya khasnya yang seperti itu katanya. Ini ada keyakinan yang seperti itu, ya. Tapi ada juga paham-paham genderuwo yang kalau gini ngeblegedeg hidung, cananya kuku narang goas, ya, matana sagede terbang, celina sagede, nah ya nyiruan apa ya? Jangan berarti ngakel, baheula mah yang lebih besar dari tampang, aruyan, ya, aruyan. Nah, itu gambaran-gambarannya seperti itu, dan itu difilmkan sehingga anak-anak kita jadi takut terhadap setan, bukan takut kepada setan yang suka yuwaswisu fi sudurinas, bukan takut kepada setan yang selalu mengalir di dalam dada kemudian masuk dengan jantung berdenyut berdetak, di sana selalu membisikkan. Rek ngaji ke Masjid Al-Ibtisam, ngaji bae bosen, ya. Iya di pasar wage keur aya obral, keur aya diskon dari misalnya rokok Jarum Super, biduannya cantik-cantik dan bahenol, digoda ini, ya. Kebetulan ada yang berwujud manusia asli, yuk pengajian mah bosen, orang nyile, ya. Kontes dangdut yang diprakarsi oleh Jarum Super misalnya, atau oleh gudang garam misalnya gitu, ya. Nah ini setan yang menggoda di dalam wujud manusia itu digambarkan di dalam Quran surat Anas, ya, minal jinnati wanas. Jadi Allah itu memberikan ciptaan syayatin itu bisa berwujud manusia dan bisa berwujud setan yang sesungguhnya. Nah, setan yang sesungguhnya itu bukan tadi kunti gandarua, tetapi setan yang tidak kelihatan, tidak terlihat nyata oleh mata, namun bisa dirasakan. Karasan tebu, lamun orang rek nyumbang kotak, tadilah ada kotak berjalan. Nah, barang dibuka saku teh, prit ditinggal tehnya. Ada ratusan, ada 50-an, ada puluhan ribu, ada yang coklat 5.000, aya anu hejo be anu 2.000, nah gitu. Padahal dimensi malaikat yang namanya surga masa bisa dibeli dengan 2.000 rupiah. Parkir aja ke toilet aja sekarang sudah 2.000. Untung kentut kita belum harus bayar, ya. Nah, berarti kalau kita akan menukar dengan surga, harusnya yang terbesar, yang satuan uang yang ada di kita, harusnya secara akal sehat. Ini ada 2.000, ada 5.000, ada 10.000, ada 50.000, ada yang merah dong harusnya. Tapi itu jarang terjadi. Nah ini buat renungan dalam bab sodakoh, ya. Allah memerintahkan bersedekahlah, mentasarufkan harta kita perlu semangat yang kokoh. Dalam keadaan lapang kita memberikan yang banyak, dalam keadaan sempit pun kita harus bersedekah, meski harus dengan yang sedikit. Tetapi dalam keterangan ini Allah lebih suka, lebih mencintai sedekah yang sedikit tetapi terus lumintir, tidak pernah berhenti, yang disebut istiqomah. Begitupun dalam pengamalan syirik, ya. Nah ini tadi berkaitan dengan sesuatu yang makhluk abstrak atau yang disebut setan, jin, yang digambarkan di dalam budaya kita itu ada tadi kunti, gandarwa dan sebagainya. Nah, yang bahayanya lagi sekarang itu ada pakar-pakar yang bisa memanggil jin atau sebangsanya. Yang lebih celakanya lagi, kostumnya itu dibalut seperti kita, pakainya baju koko, pakainya udeng-udeng, pakai surban, tasbihnya buat mengusir setan. Banyak di TV, ya. Itu yang bahayanya. Ustadz sekarang beralih fungsi, bukan mengajarkan agama tetapi menjadi pengusir setan. Itu akibat pemahaman-pemahaman yang
cenderung akan menjatuhkan kepada bahaya syirik. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang disebut supranatural atau mungkin disebut dukun lah ya zaman sekarang, atau kahyun, para peramal, kita lagi bergaul, lagi ngobrol bareng enak-enak gitu ya, nanti para ahli supranatural yang menamakan dirinya orang pintar, nanti tiba-tiba, wah ini Mas Hadi dilihat dari auranya ini kerasukan Raden Rangga gitu ya, misalnya itu itu masih mending banyak kebaikannya. Yang celakanya lagi Pak Adi, padahal lagi Senin Kemis ya, wajahnya layu misalnya ya, seperti kekurangan cairan, oleh paranormal disebut, wah ini Pak Adi dipelang, dalam cek jamaah Sundamanya dipelang, tahu ya, ditebak, diperkirakan ini Pak Adi kerasukan apa? Kerasukan jurik jungkung. Jurik jungkung teh jurik yang badannya tipis kayak triplek, Pak Adi. Nah ini karena sesuai dengan Pak Adi misalnya karena berbadan kecil, ini mohon maaf Pak, ini contoh ya, contoh saja. Jadi di masyarakat jurik jungkung teh menurut cerita gambarnya itu hanya berkepala, lehernya tulang, semuanya pakainya kerongkongan dan tulang belulang atau tangkorak. Itu yang disebut jurik jungkung. Makanya jurik jungkung itu sering berkeliaran di sawah dan digambarkan pakai orang-orangan ya untuk mengusir roh jahat. Tapi sekarang alhamdulillah orang-orangan dikasih apa itu kiki rincingan ya, ditarik pakai tambang untuk mengusir burung pipit atau burung emprit yang menjadi hama petani. Ini sudah bergeser, sudah mulai bagus. Nah, itu yang dimaksud pemanggilan jin. Atau zaman baheula ada orang yang kehilangan barang, misalnya Kevin kehilangan handphone dan dompet berisi 5 juta dompetnya gitu ya, bukan dengan sholat minta petunjuk kepada Allah supaya lupa atau misalnya ada yang berbuat jahat bisa mengembalikan kepadanya, tetapi datang ke tukang ogar, tukang ramal yang bisa menebak kira-kira di mana barang ini ada. Nah, ini zaman baheula masih ada yang seperti ini. Atau misalnya kita mau hajat, mau sedekah, aya nu rek nyunatan, aya nu bade nikahkeun. Nah, ini supaya hajatan di musim hujan ya. Kemudian supaya tamunya datangnya banyak dan pada datang semua, dan supaya ngisi amplopnya gede-gede gitu ya. Ini aneh, orang mau hajat itu kan katanya mau sedekah, yang sedekah itu kan memberi, tapi anehnya zaman sekarang orang hajat hayang neangan bati, sampai di lakonan datang ke dukun. Nah ini yang bahayanya lagi, dukun ini lebih hebat ya, lebih hebat daripada Allah. Allah mentakdirkan Banjarharjo diguyur hujan karena musim hujan untuk mengairi sawah para petani. Tapi si dukun ini hebat Bu, mengatur Allah. Ya Allah Gusti, jangan sampai hujan turun malam hari ini karena Bang Kevin mau hajatan misalnya. Nanggapna dangdut misalnya, supaya tamuna loba, amplopnya gede-gede, dimintakan kepada dukun. Nah, hal-hal semacam ini masih sering di masyarakat kita. Nah, padahal dosa-dosa semacam ini adalah dosa yang sangat tidak diampuni oleh Allah karena Allah tidak rela disyarikatkan. Kemudian untuk menyingkat waktu, wah ini sudah habis ya? Masih. Kemudian ramalan, ya meramal. Meramal itu yang paling sering dan menjadi tontonan yang menarik, bacaan yang menarik ya. Lamun bintangnya Gemini, orangnya katanya bijak ya. Kemudian kalau orang yang berbintang Libra, sukan jadi hakim ya. Sukan mau menjadi seorang pembela hukum. Kalau orangnya gambarnya Aries ya, Noe Sunguna kan Aries kan Sungunanya tukang susuruduk. Wah ini orangnya pemarah tapi mudah bergaul gitu loh. Nah kalau orang yang bintangnya
sangat Gemini misalnya, orangnya akan tampil manis, banyak yang senang. Ini ramalan-ramalan zodiak sepertinya ringan, tapi kita masih sering membaca dan akan menautkan hati kita dekat kepada hal-hal yang syirik. Jadi kita harus sering mendidik sama anak-anak. Udahlah, kalau segala tontonan, segala sesuatu yang mendekatkan kepada syirik, lebih baik mulai saat ini sudahlah, jangan sering baca model-model begitu, ya, supaya kita terjaga dari bahaya syirik. Nah, dari paparan itu semua, ya, supaya kita mampu menakar, mampu mengukur apakah betul-betul diri kita itu termasuk pelaku atau yang masih sedikit-sedikit mempercayai, kemudian sedikit-sedikit juga tidak gitu ya. Kok tidak, tapi kadang-kadang dalam kondisi tertentu bisi iya gitu loh. Ini berarti masih syubhat. Kadang percaya, kadang tidak. Ini masih begitu. Nah, mari kita sama-sama ngaji ini, masuk ke materi ini. Tadi mukadimahnya panjang karena banyak contohnya di masyarakat. Jadi agama kita itu memberikan gambaran apa sebenarnya syirik. Nah, di sini kata syirik itu terdiri dari huruf shin besar, ro dan kaf yang dikasih harokat syirkun, berasal dari kata syarika. Shinnya besar, ro-nya kasroh, kafnya fathah. Jadi kalau diartikan syarika itu adalah berserikat, ya, bersekutu atau bersama-sama dan berkongsi, ya, bersama-sama dan berkongsi. Ini secara arti lugawi atau secara bahasa Arab. Nah, yang makna selengkapnya bersama-sama antara dua orang atau lebih dalam urusan atau keadaan menisbatkan kepada hak-hak Allah, sifat-sifat Allah dan kekuasaan Allah. Itu yang dinamakan syirik. Nah, kita dengan definisi seperti itu, apakah kita menjadi pelaku atau tidak, nanti kita nilai dan kita tanya pada hati kita masing-masing, ya. Kemudian kata-kata syirik ini di dalam Al-Quran boleh dibuktikan, ya, yang punya teknologi digital bisa dengan laptop atau mungkin browsing gitu ya. Kata-kata syirik itu disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 227 kali. Nah, ini menurut penelitian para pakar peneliti Al-Quran, ya. Tetapi 227 ini berbeda-beda, ya, maknanya sesuai dengan konteks atau permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kata-kata syirka atau bersarikat. Nah, ini kalau dijelaskan ada 3 sebenarnya. Bersarikat itu ada 3. Bersarikat tentang ketauhidan Allah, bersarikat tentang bani atau hakul adam, ya, bersarikat tentang ilmu faraid. Ini banyak sekali. Tetapi yang dibahas di sini adalah bersarikat menyamakan zat yang sama dengan kekuasaan Allah atau menyarikatkan kepada sesuatu benda yang punya kekuatan gaib yang semestinya menjadi hak Allah. Nah, di sini pokok bahasannya, ya. Jadi persekutuan di dalam kekuasaan atau penciptaan Allah ini antara lain yang terjadi pada zaman jahiliyah ini terhadap benda atau patung-patung yang disebut berhala-berhala. Dulu yang namanya Baitullah atau Ka'bah pada saat zaman jahiliyah isinya itu patung-patung atau berhala yang disembah oleh para kaum Quraisy jahiliyah. Mungkin sering mendengar ya, berhala yang namanya Lata, Uzza dan sebagainya. Zaman dulu sejatinya orang jahiliyah itu yakin bahwa bumi tempat hamparan manusia, langit sebagai atapnya itu adalah ciptaan Allah. Tetapi di dalam berdoa, para jahiliyah zaman baheula itu meyakini memintanya sih kepada Allah, tetapi harus melalui Lata dan Uzza. Pamit heula, ya Lata ya Uzza,
saya mau dagang ke negeri Syam, dagang yang mau dibawa apa? Misalnya mau dagang air zam-zam dan kurma. Dia minta rizki kepada Allah tetapi melalui Lata dan Uzza, yang disebut bertawasul melalui Lata dan Uzza. Jadi yakin bahwa Allah itu pencipta alam semesta, tetapi masih yakin juga di dalam berdoa, di dalam meminta rezeki masih harus melalui pihak-pihak lain. Dalam hal ini adalah berhala yang disebut Lata dan Uzza, ya. Atau yang terjadi zaman sekarang, ya, dari sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Misalnya Allah Maha Memberi, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Kasih. Tapi kalau kita mencintai, mengasihi orang yang dianggap pintar, orang yang dianggap alim, orang yang dianggap tokoh dalam sesuatu yang dibangga-banggakan di kalangannya. Misalnya contoh begini, ada orang alim, ya, kemudian terkenal ilmu agamanya, terkenal banyak pengikutnya, umatnya di mana-mana ada, terkenal juga memiliki santri yang begitu banyak, dan pondoknya ada di belahan berbagai macam provinsi misalnya. Tetapi saking memberikan rasa sayang yang berlebihan, sampai-sampai seakan-akan sifat kasih sayang itu setara dengan Allah, ya. Cium tangan dengan orang semacam ini, ada yang cium tangan dicium sampai ada yang seperti itu, ya, gitu. Jangan-jangan kecintaan yang menyamakan seperti itu dimanifestasikan pula tas ngawedang, tas ngaleut, ya. Bekas minumnya kiai atau ulama seperti ini pakai rebutan buat orang-orang yang menganggap kecintaannya melebihi kepada cintanya kepada Allah. Kenapa melebihi? Banyak kejadiannya. Pada mau saat datang ke masjid, pakainya kaos yang bertuliskan misalnya ya, pakai kaos misalnya bertuliskan extra jos, membuat badan semangat dan selalu kuat. Di belakang nemblak sholat jamaat Jumat, ya, yang di belakang Allahu Akbar, dasar setan, kira tonton tuh hareupeun maneh yo. Extra jos, bikin selalu semangat dan kuat, ya Allah. Apa tidak membuat sholat ini menjadi lalai? Yang di dalam Quran surat Al-Maun, ya, Aro'aital ladzina yukadzibu bidin. Aro'aita, tahukah kamu? Yukadzibu, yang mendustakan agama, kata Allah. Fadzalika, maka itulah, ya, salah satunya orang yang sholatnya lalai. Lagi sholat maca ekstra jos. Nah, ini yang salah yang pakai kaosnya apa yang bacanya? Dua-duanya mungkin ini, ya. Jadi cinta kepada Allah cukup dibeli dengan sholat pakai kaos ekstra jos. Tetapi kecintaan kepada seseorang yang dianggap memiliki kelebihan melebihi kecintaan kepada Allah. Rek ngadep kiai, baju yang paling bagusnya dipakai, minyak wangi disemprotkan sampai saliter, nah gitu ya. Kemudian yang tarati sasari pakai sepatu sukuna dipincuk, ya, pakai sepatu. Karena apa? Karena pengen ketemu dengan seorang tokoh. Apa ini tidak menomarduakan Allah, kemudian menomorsatukan orang semacam ini? Ini mohon maaf, pengajian ini jangan salah paham bahwa pengajian ini adalah menjauhkan kita untuk tidak cinta kepada para habaib, kepada para kiai. Tidak. Justru agama kita itu memberikan perintah, ya. Maka dekat-dekatlah dengan para alim, para tokoh agama. Anutlah fatwanya dengan sami'na wa ata'na. Aku paham, aku mengerti, dan aku akan mengikuti. Harusnya begitu, bukan salaman kemudian tegesan puntung, ya, puntung rokok. Nah, begitu dibuang, guruyuk santinya, rebutan supaya ngalap barokah puntung bekas
kiai tersebut, padahal kiainya kena penyakit PPOK. Nah, ini pengetahuan nih, penyakit PPOK itu ada Bu Bidan ya, kalau tidak salah PPOK. Nah, ingat ini PPO, baheula teh papung oil ya, atau minyak angin. Tapi ini PPO-nya bukan minyak angin, PPOK. Penyakit paru obstruksi kronik ya, penyakit paru obstruksi kronik. Ini harusnya ngaji itu bawa buku notilen seperti mantanku tuh ya, rajin. Ini buat contoh ya, mantanku yang sekarang jadi pendamping setia ya, meskipun banyak orang yang memotivasi saya supaya 2, 3, dan 4, tapi alhamdulillah saya masih setia dengan yang satu ini. Nah, karena yang satu ini seperti Yamaha, tahu ya, seperti Yamaha selalu di depan. Ini humor sedikit ya, supaya tidak ngantuk. Nah, ini begini, mohon maaf barangkali terkesan ini mau ngaji apa mau ngelawan. Jadi insya Allah hal seperti ini hanya untuk ngobati. Kenapa? Karena kalau kita sedang menuntut sesuatu kebaikan, setan itu pinter ya. Coba aja, sudah ada yang merasakan belum? Setan pinter. Ini ada yang pada ngaji nih, supaya tidak mendengarkan langsung tinggal rayot si setan teh, si galalai, lamun katingal, semua muntangan, kelopak mata bagian atas dibuntangan, tinggal rayot si setan teh, supaya ngantuk. Nah, ngantuk. Padahal unggut-unggut disangkanya iya bener bagus, tapi ternyata nundut. Nah, ini setan tuh pinter begitu ya. Kemudian setan itu pinter lagi ya, si bibir tadi dileketek ya, seperti jangkrik digeret ya, supaya ngobrol lagi ngaji, ngobrol nyari takun kurang kas muli gelang. Wah, kemarin gelang saya yang satu on hilang, wah cerita gibah ya. Itu setan itu pinter kalau dalam pengajian. Atau yang lebih jahatnya lagi, setan itu pinter ngeleketeknya di hati manusia. Nah, di hati manusia kemudian dileketek, ulah ada ngekeun kiai nage, ustad nage, urang wage patoha mah berani nyaho leutikna, keur meler ge urang nyaho gitu teh, itu usah didengekeun, itu setan. Padahal yang namanya kebaikan itu harus mencontoh kepada ayam. Tahu ya Bu, ayam meskipun keluarnya dari sesuatu yang bau dan dianggap najis, tapi kalau keluarnya telur maka ambillah. Tetapi meskipun keluarnya sesuatu yang disebut TA1 tapi bijilna tina liang, misalnya presiden kita atau presiden Amerika sekalipun, maka buang jauh-jauh. Paham ya maksudnya ya? Nah, dalam mengaji, siapapun yang berbicara, sekalipun itu anak, kelihatannya anak angon, tetapi yang keluar dari mulut anak angon itu ya sesuatu yang menisbatkan, mendekatkan kepada jarak tauhid kita, dekat dengan Allah. Misalnya contoh gimana ya, ada anak angon ya didatangi saudagar kambing, budak eta angon sabraha iji teu nyaho ieu, cek budak angon teh saking banyaknya gitu ya. Nah, teu nyaho ieu, eta majikan tahu tidak jumlah kambing? Tidak tahu. Ya sudah, kalau tidak tahu ya asupkeun tanah karanjang 3 iji we, nih uangnya saya kasih 5 juta, teu usah bebeja. Tapi anak angon itu berkata, "La, tidak." Ya. Meski majikan tidak tahu, Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi aku. Itu ucapan dari anak angon. Dipakai apa tidak ucapan seperti itu? Ada orang yang alim, ya. Kemudian karena kealimannya ternyata dibeli oleh penguasa, memaksakan diri mencari ayat-ayat yang menjauhkan untuk persatuan,
Misalnya contoh yang gampang, ini bukan di negara kita ya, yang sekarang terjadi di Turki ya. Nah ini kalau rajin sosial media ini, para sosialis, para orang-orang liberal ya, itu memberikan faham bahwa Islam itu terkesan adalah radikal ya, senang membunuh, senang menjadi teroris, itu dengan berbagai macam cara, sehingga ini Erdogan itu sedang diserang oleh berbagai orang-orang yang pengen jadi presiden di sana. Nah kemudian dibelilah para ulama, para kiai untuk menjauhkan diri dari para pengikut Erdogan supaya membenci kepada para pendukungnya. Di negeri kita kira-kira terjadi apa tidak? Banyak ulama, banyak kiai yang dibeli dengan fasilitas yang dulunya alimnya luar biasa, tapi sekarang ya, sekarang apa? Naik di panggung, kemudian ada hiburannya, perempuan-perempuan yang pinter dan pandai bernyanyi, kemudian pakaiannya minim, tampil cantik, kemudian bari manggut-manggut, bari keprok-keprok begini. Nah ini saya tidak boleh menyebut, bisa lihat ya, dulunya alim yang luar biasa, tapi sekarang dengan dibeli dengan kekuasaan, ikut kepada nafsunya penguasa yang sengaja menjauhkan atau akan memecah belah umat Islam. Nah di belahan dunia sana ya, Islam itu kadang-kadang dirusak oleh orang yang mengaku Islamnya sendiri ya, diadu domba, kemudian ya, mangga ibu, mungkin manasik hajinya di masjid ya bu, Masjid Banjar. Ibu dari mana bu? Oh dari Banjar. Oh. Tapi belum dibangun. Oh Masjid Jami. Iya bu, nggak apa-apa ibu. G, nggak apa-apa ibu. Pak tadi tahu nggak? Manasik haji. Mungkin di masjid ibu ya, coba mohon ya, mohon mangga-mangga ibu, moga-moga sing sehat ya, moga-moga sing jadi haji mabrur ibu. Nah kita lanjut ya, nah kita fokus. Kasihan, mudah-mudahan kita doakan ibu tadi nanti selama berangkat, kemudian selama perjalanan, dan sampai menunaikan ibadah hajinya, sampai pulangnya. Tadi Bu Haji siapa ya? Calon haji Bu Atikah ya, mudah-mudahan sampai pulangnya dalam kondisi sehat walafiat, kemudian diberikan pahala haji yang mabrur, amin ya robbal alamin. Dan kita yang belum berhaji, mudah-mudahan dikaruniai rizki yang melimpah supaya bisa segera mendaftarkan diri ya. Kalau mendaftarkan dirinya dengan niat yang tulus karena Allah ya, masalah karena di Indonesia haji itu masa tunggunya begitu lama, sudah ikhlaskan, kita nabung untuk haji, masalah besok yang berangkat kita atau keturunan kita sudah dicatat oleh Allah melaksanakan ibadah haji, amin ya robbal alamin. Nah ini karena waktunya juga, ini sebenarnya dari uraian yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin kita perlu menakar ya, menakar apakah kita masih menjadi pelaku atau kita masih punya pemikiran-pemikiran yang iman atau yakin dengan syirik. Mari kita lihat ya. Nah ini saya sering menghimbau, apabila di kalangan kita ada pengajian, sebaiknya kita membawa Al-Quran atau menggunakan handphone yang ada aplikasi Qurannya. Jadi kita supaya ngaji bareng ya. Kita buka di dalam Quran surat Yusuf ya, di dalam ayat 106 ya, surat Yusuf 106.
Ini yang berkaitan dengan syirik ya. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Nah, ini yang artinya dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mensyarikatkan atau mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang lain. Tadi paparannya sudah, kita masih termasuk di sana atau tidak? Ini Quran yang berbicara. Jadi kalau sekarang tidak percaya kepada apa yang saya sampaikan, berarti kita termasuk orang-orang yang sudah tidak percaya kepada Al-Quran. Ini pas sekali dengan salah satu hadis ya, hadis Nabi bahwa barang siapa yang mendatangi dukun dan kahyun ya, dukun itu paranormal yang pinter dalam sesuatu yang berkaitan dengan syirik, kemudian kahyun itu para peramal, kalau kita mungkin tukang ogan ya, berarti dia sudah menceburkan diri kepada golongan orang-orang yang tidak iman, tidak percaya apa yang telah diturunkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Berarti tidak percaya kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Berarti tidak percaya kepada Al-Quran. Ini pas sekali relevan ya. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Nah itu ayat yang pertama. Jadi ini tegas sekali padahal ya. Kemudian yang berikutnya Allah juga berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Ini jelas sekali padahal ayatnya jelas, gamblang, singkat, padat, tidak bertele-tele maksudnya ya. Bukan tidak bertele-tele tapi bertele-tele. Quran surat An-Nisa ya. An-Nisa ini surat tentang kaum wanita ya. Ayatnya 36. Boleh dicari ya. Jadi artinya sebagai kesimpulan, syirik secara tegas yaitu menyekutukan Allah dengan selain Allah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalam satu kitab ya, menurut Ar-Raghib Al-Asfahalani ya, Al-Asfahani itu barangkali mau dicatat ya. Syirik itu menjadi dua bagian. Yang pertama syirik akbar ya, asyirkul akbar ya, syirik besar. Ini di dalam ilmu yang membahas tentang syirik, yaitu syirik besar adalah bidang keyakinan, yaitu meyakini adanya Tuhan selain Allah atau menyekutukan Allah dengan makhluk ciptaannya dengan hal ketuhanan. Tadi kan sudah digambarkan, kita masih yakin ada Dewi Sri, ada Dewi Lanjar, air ngagegeh dina jembatan Cilembu Kijembrongnya. Tahu ya Cilembu, bahwa orang keletik orang masyarakat Banjar dan sekitarnya kalau naik motor, naik sepeda, naik mobil gitu aja. Nu naik sepeda kirining amit kibuyut milu liwat. Nah itu berarti kan ada yang disetarakan dengan Allah. Yang pakai motor dan mobil din amit kibuyut ngiring liwat. Nah itu masih seperti itu ya. Kemudian kita lewat ada pohon yang besar yang katanya ada penghuninya, ada kekuatan gaib di sana. Kemudian kita sedang berbincang-bincang ngobrol, tuh di pohon sana katanya sering terjadi kamangmang. Kamangmang itu adalah makhluk yang digambarkan dengan bercahaya yang begitu terang dan banyak, serta kilauannya itu sangat tajam, seperti api alat las listrik misalnya. Nah, lamun orang ngomong itu ya pohonnya gitu deh. Pamali dilamot, dilamot ya. Karena sesuatu itu ngalamot jari kita akibat ada keyakinan bahwa ada kekuatan yang menyamai Allah. Nah, itu termasuk syirik besar. Nah,
Kemudian yang kedua yaitu syirik yang disebut syirik asghar ya. Nah itu syirik-syirik yang kecil-kecil, yang tipis-tipis itu. Biasanya tadi, wah ada orang hebat nih ya di sonono ya, ada orang yang bisa menebak kita besok 5 hari ke depan bakal mendapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Wujudnya misalnya menang emas segede setung misalnya. Harus mengangkat dengan ilmu gaib di kaki gunung Karikil misalnya. Nah itu. Jadi itu hal-hal yang seperti itu juga itu termasuk di dalam syirik asghar ya, syirik yang meyakini ada orang-orang yang ahli, kekuasaannya, keahliannya melebihi seperti yang dimiliki oleh sifat-sifat Allah. Itu semua yang bisa saya sampaikan ya. Inti dari pertemuan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bahaya-bahaya syirik yang sejatinya sangat merusak harga diri dan martabat manusia, bahkan para pelakunya, para yang meyakininya akan dijatuhkan ke dalam neraka jahanam, tapi masih menjadi pola kehidupan dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat kita. Nah, tentang kita semua itu dinilai menjadi pelaku atau yang masih yakin atau tidak, kita sebagai manusia tidak punya kemampuan untuk menilai. Tetapi yang bisa membaca, bisa menakar, bisa mengukur dan bisa menilai hanya hati kita yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat sesuatu yang berkaitan dengan syirik, kalau tidak punya kemampuan untuk melarang, minimal kita mendoakan kepada Allah, ya Allah Gusti, mudah-mudahan orang yang punya keyakinan semacam itu disadarkan dan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan syirik dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu untuk pertemuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan membekali kita, anak-anak kita, cucu, cicit dan keturunan kita, sehingga kita bisa terbebas dari bahaya yang sangat-sangat akan menistakan kita besok di dalam neraka jahanam. Saya atas nama pribadi barangkali ada salah-salah di dalam menyampaikan, mohon dengan tulus dimaafkan, karena saya sadar betul manusia biasa yang banyak hilaf, dosa dan kekurangan. Bila mana ada penyampaian yang dianggap betul, insya Allah itu bukan teori yang datangnya dari manusia, tetapi itu datangnya dari nur ilahiyah, yaitu Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad SAW. Akhirnya mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sedekahnya ini Bu, Mas Irwan dan